Waktu Nabi sampai di Madinah, Nabi membawa khutbah. Nabi langsung bilang, ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Segitu doang khutbahnya. Khutbahnya sangat-sangat singkat, tapi penuh dengan makna. Ada 4 poin, kita bahas singkat-singkat aja Bu. Kata Nabi yang pertama, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkan salam. Apa itu salam? Kedamaian. Tebarkan kedamaian. Jadi bukan hanya tebarkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Akhirnya kita lihat tuh koruptor, assalamualaikumnya fasih, mencurinya juga fasih banget itu. Nah, maka yang dimaksud dengan menebarkan kedamaian adalah Nabi bilang al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang menebarkan kedamaian adalah orang yang orang lain selamat dari mulut sama dari tangannya dia. Kalau orang lain selamat dari mulut kita, orang lain selamat dari tangan kita, berarti kita orang yang menebarkan kedamaian. Gak bakal lurus iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, kecuali sampai hatinya bisa dia jaga. Kalau dia bisa jaga hati, maka imannya akan lurus. Dan Nabi bilang lagi, wala yastaqimu qalbuh, dan gak bakal bisa hati seseorang itu lurus dan terjaga hatta yastaqima lisanuh, kecuali sampai orang itu mampu menjaga lisannya. Jadi urutannya Bu, jaga lisan. Kalau jaga lisan berhasil, hati bakal baik. Kalau hatinya baik, imannya bakal lurus. Dan bahkan di akhir ada ancaman begini, wala yadkhulul jannata rajulun la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Gak bakal masuk sorga. Wah, bayangin, gak bakal masuk sorga. Siapa? Rajulun la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang tetangganya kagak selamat dari mulutnya. Yang kedua, Nabi bilang wa at'imut ta'am, kasih makan orang yang kelaparan. Ada beras seliter nih, bisa kita bagi tetangga kita yang ekonominya susah, bagi. Kenapa Nabi sampai segitunya menekankan? Karena Nabi ingin, hei umatku, jangan mikirin makan diri kamu sendiri terus. Hari ini makan apa ya? Hari ini sahur apa? Hari ini kita buka puasanya apa? Jangan kamu terus yang dipikirin sama keluarga kamu doang. Di luar banyak orang lapar itu. Bagi, biar kata sedikit. Yang penting ada membangun kepekaan sosial dalam diri kita. Tempo hari di Jawa Barat ada bocah meninggal, perutnya cacing semua isinya, kelaparan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan tanggung jawab di atas kemampuan hambanya. Tapi yang bisa kita lakukan, lakukan. Yang ketiga, wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Itulah yang Nabi lakukan dengan jelas. Sehingga tadi Aus dan Khazraj kembali bersatu. Muhajirin dan Ansar bersaudara. Itu Nabi berhasil lakukan itu. Silaturahmi. Silaturahminya gak boleh dibarengin dengan ghibah, ngomongin orang, ya jangan. Dan yang terakhir Nabi bilang wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kamu di malam hari ketika banyak orang terlelap dalam tidurnya. Cobain deh Bu, cobain Pak. Jam 3 malam bangun ya, ambil wudu, gelar sejadah, pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi. Habis itu takbir Allahu Akbar, sepi, gak ada suara. Begitu, ruku, sujud, salam, angkat tangan, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan begitu hubungan antara kita dengan Allah akan terjalin dengan sangat baik. Tadi Bu, kalau kita berhasil 4 ini, maka tadkhulul jannata bisalam. Kalian bakal masuk surga dengan kedamaian, dengan baik.
masuk surga dengan mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu khutbah kemanusiaan dari Rasulullah. Singkat, nggak sampai semenit, tapi karena dibarengi dengan visi misi yang jelas, beliau berhasil. Beliau berhasil membuat orang yang bermusuhan berdamai. Hak yang dirampas dikembalikan. Orang yang belum kenal dipersaudarakan. Ya, orang yang kelaparan dibantu. Orang jadi tidak berbicara kecuali yang baik-baik saja. Mulut gak dipakai buat ganggu orang. Tangan gak dipakai buat merampas hak orang. Sehingga dengan begitu, kalau kita berhasil 4 ini, kita bakal masuk surga bertemu dengan baginda Rasulullah SAW.